وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para sahaja, para masyayikh, para asatid, para guru ngaji yang kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan mereka, Allah jaga mereka fi dini wal dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Semangat ya. Alhamdulillah. Wa nakhussu bidzikri kepada Al-Mukarram Kiai As'ad Sogarecen. Kiai As'ad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehatkan beliau, Allah jaga beliau, Allah istiqomahkan beliau untuk selalu istiqomah di dalam menjalankan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah bagaimana di dalam diri kita ingin menyambungkan diri kita, menghubungkan diri kita ke hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak salawat yang kita baca, semakin selalu istiqamah salawat yang kita baca, maka disitulah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terus bertambah di dalam diri kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam setiap kalian, di dalam jiwa-jiwa kalian terdapat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat tersebut Allah melanjutkan, lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la anittum walakin habbaballahu ilaikumul iman wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan wa ulaika humur rasyidun. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri, seandainya kalian taatnya banyak sama Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan mendapatkan suatu kelelahan. Kalau kita diuji, kita ahli salawat, kita selalu membaca salawat, lalu berkata di dalam hati kita, kenapa sih saya masih banyak maksiat, masih sering mendapatkan kesusahan, diuji sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih? Maka jawabannya, walaupun kita diuji sama Allah, walaupun kita mendapatkan kesusahan ataupun mendapatkan ujian dari Allah, walakin habbaballahu ilaikumul iman, akan tetapi disitulah Allah akan tancapkan di dalam hati kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebencian di dalam diri kita, al-kufra, kekufuran, wal isyan, dan kemaksiatan, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa, dan kefasikan, wa ulaika humur rasyidun. Maka merekalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhuna Al-Walid, beliau guru kita semua, Al-Walid Muhammad Khalil As'ad, beliau kemarin saya ingat dauhnya beliau, bahwasanya beliau langsung bilang bahwasanya orang yang ahli salawat bohong kalau hidupnya gak bahagia. Susah iya, sedih iya, tapi pasti di dalam hidupnya bahagia. Lah kok bisa? Karena kekayaan ataupun kesuksesan di dalam hidup, ataupun kita menjadi pejabat,
kita menjadi orang yang sukses, kita menjadi orang yang terkenal, kita menjadi orang yang gini, itu bukan adalah porsi ataupun itu bukanlah inti di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, yang inti adalah bagaimana di dalam hidup kita bisa mendapatkan suatu kebahagiaan. Banyak orang yang kaya, banyak orang yang hebat, banyak orang yang punya jabatan, tapi hidupnya gak bahagia. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya kasih contoh. Ada di Jakarta. Saya punya teman di Jakarta, orangnya kaya luar biasa. Rumahnya itu yang baru dibangun sekarang itu 12 M. Kalau diberi rumah kayak rumah-rumah kita, jadi 5 rumah mungkin. Mereka beli cintur. Oleh sana apa ini ya? Mandi cintur ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu luar biasa, kayaknya luar biasa. Tapi bilangnya sama saya, udah itu di perusahaannya gede. Kalau lagi di patwal katanya, kalau lagi jalan katanya ajudannya itu bawa tembak. Kenal sama kita, kenal sama Walid Muhammad Khalil. Tapi apa bilangnya sama kita? Sama saya apa bilang? La tu'akihi artinya punya utang. Ini kayaknya luar biasa. Ini kayaknya hebat, walaupun dia baca sholawat juga. Tapi ada saya temukan orangnya biasa aja. Orangnya nggak kaya. Orangnya bisa dikatakan miskin, tapi ya Allah, salawatnya luar biasa. Salawatnya berjalan, sehingga apa? Kehidupannya alhamdulillah, walaupun diuji dengan apapun, tapi tetap hidupnya dalam keadaan bahagia, tetap hidupnya dalam keadaan bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alanallahu minasyakirin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan hubungan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW akan terus dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Banyak fadilah-fadilah kita baca sholawat. Kalau kita, kenapa sih sholawat Nariyah itu sudah dijelaskan oleh Ustaz As'ad. Kenapa? Apa fadilah-fadilahnya sholawat? Salah satunya di niatan yang ketiga akan disebutin. Mudah-mudahan kita mengharap husnul khatimah. Ceritanya itu gimana sih? Dulu Imam Sufyan Ats-Tsauri waktu haji, mudah-mudahan haji semua. Walaupun gak haji sampai ke Mekah Madinah umrah. Waktu haji, Imam Sufyan Ats-Tsauri ketemu sama orang tersebut yang biasanya baca tasbih. Imam Sufyan Ats-Tsauri kaget, dia baca salawat terus. Ditanya sama Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang ulama terkenal di zamannya, wahai fulan, kenapa engkau baca salawat terus? Yang dianjurkan di dalam di dalam haji, di dalam tawaf itu biasanya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, yang seperti yang kita tahu. Tapi kenapa engkau baca salawat? Apa jawabannya? Man anta afakallah. Engkau siapa wahai, mudah-mudahan engkau diberi kesembuhan sama Allah. Engkau siapa? Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, Ana Sufyan Ats-Tsauri. Saya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa katanya? Laula annaka gharibun fi ahli zamanika lama akhbartuka an hali. Kalau engkau bukan orang yang lagi viral di zamanmu ini, orang viral ki? Kalau engkau bukan orang yang viral di zamanmu ini, aku tidak akan mengabarkan kepadamu. Kalau engkau bukan ulama terkemuka di zamanmu ini, aku tidak akan mengabarkan apa yang terjadi kepadaku. Lamma ana wa walidaini hajjaini ila baitillahil haram marada walidi. Ketika aku hendak ingin berangkat haji, pertengahan perjalanan ayahku tertimpa suatu musibah, yaitu sakit, kemudian meninggal di tengah perjalanan ingin hendak kemudian aku menemani ayahku, kemudian aku tertidur, kemudian aku bermimpi wajah ayahku sudah menjadi menghitam karena ayahku adalah ahli maksiat. Ditanya, kemudian ada orang datang. Kemudian orang datang tersebut udah luar biasa, orang yang datang tersebut orangnya hebat. Gimana disifati di dalam kitab tersebut? Lam ara ajmala minhu wajhan. Orangnya ganteng banget.
wala atyaba raihan, udah ganteng orangnya wangi lagi. Udah ganteng wangi, wala andafa thauban, udah ganteng wangi bersih lagi orangnya. Saudaramu, Dimma. Ini luar biasa. Siapa nih si seorang tiba-tiba datang kepada wajah ayahku, kemudian diusap wajah ayahku, yang wajah ayahku menjadi orang yang celaka sebab dipegang orang tersebut menjadi bercahaya karena dipegang orang tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian dia pengen pergi aja setelah mengusap wajah ayahku menjadi bercahaya, pengen pergi aja. Kemudian ditanya, siapa engkau wahai orang-orang? Siapa engkau wahai yarhamukallah? Man anta yarhamukallah? Siapa engkau wahai yang dirahmati oleh Allah? Kemudian orang tersebut yang ganteng, wangi, bersih kayak As'ad, bersih. Siapa engkau yang mudah-mudahan yang dirahmati oleh Allah? Awama ta'rifuni? Engkau gak tahu siapa aku? Ana Muhammad bin Abdullah sahibul Quran. Aku adalah Muhammad bin Abdullah yang Allah turunkan kepadaku Al-Quran. Kenapa sampai Nabi Muhammad datang kepada orang tersebut? Siapa sih orang tersebut? Ahli maksiat. Tapi kenapa Nabi Muhammad datang kepada orang tersebut? Amma inna walidaka kana musrifan ala nafsi. Ayahmu itu ahli maksiat memang. Ayahmu adalah orang yang selalu bermaksiat sama Allah. Walakin kana yutiru salah alayya. Akan tetapi walaupun dia ahli maksiat, tapi dia selalu bersalawat kepadaku. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi alhamdulillah, kita ini ditakdirkan diberi hidayah sama Allah. Kalau bukan hidayah dari Allah, kita tidak akan bisa berkumpul untuk bersalawat bersama-sama. Makanya kalau ada rutinan, sempatkan kita untuk selalu membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, apalagi niatan pertama ditambahkan apa? Ditambahkan akan menimbulkan rasa cinta. Dengan salawat akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menimbulkan rasa cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hebat. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad, orang yang sudah cinta luar biasa sama Nabi Muhammad, maka hidupnya akan bahagia. Betul? Karena cinta man ahabba syai'an kathura dzikru. Kalau orang udah cinta itu adalah gila. Kalau kita udah gila sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad, maka segalanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang cinta, kalau kita sebelum kita bahas cinta sama Nabi, cinta itu gimana sih? Cinta itu apa sih? Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub disebutkan cinta adalah ibaratun an mailit tam'i ila syai'il mulal. Cinta adalah condongnya suatu tabiat kepada sesuatu yang nikmat. Sedangkan kesempurnaan semua ada padanya, kemuliaan semua, kenikmatan, kehebatan, kewibawaan, segalanya ada di Nabi Muhammad. Gantengnya iya, wibawanya iya, punya umatnya iya, segalanya dekatnya sama Allah ada di dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Jadi itu cinta. Kalau orang udah jatuh cinta, maka tidak akan melihat aib daripada orang yang dicintainya. Betul? Wa ainur ridha. Ini. An kulli aibin kalilatun wa ainu sukhti tubdil musawiyah. Kalau kita udah pandang cinta kepada seseorang, walaupun orang tersebut mendapat ada suatu kesalahan, keteledoran, kita tidak akan pandang kejelekan tersebut. Wa ainu sukhti tubdil musawiyah. Tapi kalau kita benci sama seseorang, walaupun orang tersebut kalau kita benci sama seseorang, walaupun orang tersebut bagaimanapun keadaannya, kita tidak akan pandang kebaikannya. Itu namanya cinta. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu buta. Jadi jangan main-main dengan yang namanya cinta. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kalau kita usahakan di dalam hidup kita ini
cintalah kepada seseorang yang tepat. Siapa dia orang yang tepat? Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang paling kita pantas cintai. Tadi, sebelum kita bahas cinta sama Nabi Muhammad, jatuh cinta itu, jatuh cinta paling manis, apalagi ada kamu, kata lagu itu. Gimana sih cinta itu? Apa sih contohnya kalau udah kita cinta, walaupun seburuk apapun, kalau cinta di dalam hati, pasti tidak akan memandang apa kejelekan orang tersebut. Contohnya apa? Contohnya namanya Laila. Di zaman dulu ada namanya Laila semanis. Ada dulu namanya Laila. Laila ini disenengin sama laki-laki namanya Qais. Saking jatuh cintanya, padahal ada yang bilang Laila ini hitam, jelek lagi. Tapi namanya jatuh cinta, sudah gak bisa. Cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan sesuatu, tapi cinta itu hanya bisa diungkapkan dengan perasaan. Gimana sih sampai jatuh cintanya Qais kepada Laila? Marartu ala diyara Laila, uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara, wa ma hubbu diyara syagafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara. Apa? Marartu, aku melewati rumahnya Laila, aku keliling di sekitar rumahnya Laila. Uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara. Kemudian aku mencium tembok-tembok yang ada di rumah Laila. Ya kan? Betul nggak? Kalau kita cinta sama orang, bajunya dicium. Hah? Betul? Kalau ada orang yang kita cinta sama ulama, contoh, sandalnya ulama dipegang sampai secapek apapun. Betul? Kalau kita punya tunangan, kita cinta banget. Kita ada hadiah dari dia, dicium terus. Kenapa? Karena cinta. Cinta itu gak bisa diungkapkan dengan sesuatu. Cinta hanya bisa diungkapkan dengan perasaan kita. Sejelek apapun, kalau udah cinta, tetap jatuh cinta. Betul? Wa ma hubbud diyara syagafna qalbi. Aku cium temboknya Laila, bukan karena aku sayang sama tembok, bukan aku sayang sama bajunya kekasihku, walakin hubbu man sakana diyar, akan tetapi siapa pemilik tembok tersebut. Mungkin kata-kata kan ya, berakit-rakit dahulu, senang kemudian, kamu duluan ke penghulu ninggalin aku sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi jatuh cinta ya, jatuh cinta. Kalau kita tepat jatuh cintanya, maka kita akan bahagia. Kalau kita cinta sama Nabi, kalau kita bahas ya cintanya Nabi, kalau kita pengen membahas cintanya Rasulullah SAW kepada kita, itu terlebih dahulu Nabi cinta sama kita. Jadi sebelum kita cinta sama Nabi, terlebih dahulu Nabi SAW sudah cinta luar biasa kepada kita, mendoakan kepada kita, sujud demi kita, nangis demi kita, minta ampun demi kita. Itu Nabi Muhammad. Tapi kita mana balasan sama Nabi Muhammad? Kita kemudian ketika Nabi Muhammad cinta sama kita, kemudian kita gak mau cinta sama Nabi Muhammad. Ini perlu dipertanyakan. Kayak kita deh, kayak kita kira-kira sakit hati nggak? Tapi walaupun Nabi Muhammad gak gitu, kira-kira kita sakit hati nggak kalau kita cinta sama seseorang, kemudian orang tersebut gak cinta sama kita? Sakit hati nggak? Sakit hati pasti. Itu tadi ditinggal menikah dengan orang lain katanya. Aku khianati ini karena salahmu sendiri. Mojak April Cirebon. Ya kan? Itu namanya sampai walaupun dia menikah ditunggu jandanya. Kayak gitu ya. Kayak gitu namanya udah jatuh cinta. Jadi gitu. Nah, makanya kalau kita cinta sama Nabi, gimana sih cintanya Nabi sama kita? Ceritanya banyak cintanya Nabi sama kita. Gimana sih? Dulu itu Nabi pernah ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, Nabi doakan Aisyah, Nabi. Apa kata Nabi? Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah ampunilah Aisyah. Apa kata jawabannya? Ya Aisyah, tidakkah engkau tahu
bahwa itu adalah doa untuk umatku setiap malam. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan almarhum yang kita yang kita sedang doakan di malam hari ini, dan semua almarhum yang ada di desa ini, mudah-mudahan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Gabungkanlah kami dengannya, muliakan kami dengan nurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.